Halo Mas Bro semua, masyarakat browsing. Balik lagi di channel Warung Acil. Nah, seperti biasa kita ingin membahas mengenai story street. Nah, kali ini kita lagi menaiki Gunung Rambutan. Gunung yang terendul, ekstrim dan serem ya. Apalagi malam hari seperti ini, kayaknya gimana gitu ya Mas Bro. Ya, sekarang pukul 1 malam, kurang lebih jam 12.40 malam Jumat, malam hari ini. Kita lagi menuju dari arah Kaltim ke arah Kalimantan Selatan. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mitos, mengenai horor yang ada di Gunung Rambutan ini ya, geng. Pertama saya akan membahas mengenai komentar dari netizen kita seperti yang ada di layar. Dulu saya pernah berinteraksi dengan salah satu pengawal kerajaan gaib. Katanya jika melewati gunung ini harus membuang sesuatu. Ya, benar saja ya. Menurut tradisi masyarakat di sini sangat pantangan atau tidak dianjurkan membawa jenis makanan berbahan beras ketan jika melintasi Gunung Rambutan ini, atau juga jenis telur rebus ya, karena seringkali diganggu makhluk astral di Gunung Rambutan ini ya. Nanti akan saya cerita beberapa pengalaman masyarakat ketika melintasi gunung ini yang ada di depan kita ini. Gelap ya, bisa kita lihat nih kiri dan kanan. Nah, sambil perjalanan ini saya akan bercerita dan saya akan tunjukkan lokasi yang rawan yang sering terjadi kecelakaan di Gunung Rambutan ini. Nah, ini di tahun 2019, tahun lalu kita dihebohkan dengan cerita pengalaman di situs Kaskus yang berjudul Penumpang Gaib di Perbatasan Gunung Rambutan. Nah, ini merupakan kisah nyata dari seseorang bernama Latisa. Banyak juga dibahas di channel horor lainnya bahwa dia sedang melakukan perjalanan dinas keluar daerah menuju ke arah Kalimantan Selatan. Singkat cerita, tibalah dia menaiki Gunung Rambutan ini pada sore hari menjelang malam. Dia berangkat bersama supirnya dan tertidur. Kemudian terbangun ketika ada di posisi kita sekarang ya, ketika lagi menaiki Gunung Rambutan ini karena hawanya sangat dingin. Dan ketika dia ingin mengambil jaket pada kursi di seat belakang, dia melihat sesuatu terjatuh dari pepohonan. Dengan segera dia mengucapkan istighfar ya, astagfirullah, seperti itu. Nah, sebenarnya agak serem juga nih cerita. Nah, ketika dia hendak sampai ke puncak, dia melihat ada seorang gadis tua sedang melambai tangannya seolah-olah ingin menumpang gitu ya. Nah, anehnya di sekitar ibu tua ini ada motor yang nampaknya mogok sehingga dia sangat positif thinking nih ibu butuh pertolongan. Nah, benar saja dia menghampirinya dan mempertanyakan, "Ibu, ada yang bisa dibantu?" Nah, si ibu ini mengatakan bahwa dia hendak ke pasar yang ada di bawah lereng Gunung Rambutan ini. Nah, singkat cerita, dia ingin mencoba berinteraksi dengan si ibu dalam perjalanan. Namun respon yang diberikan si ibu tua ini sangat dingin gitu, bahkan tidak meresponnya sama sekali. Sampai seketika dia beranikan menatap jelas wajah ibu yang duduk pas di sampingnya gitu ya. Alhasil ternyata ibu ini tidak memiliki daun telinga. Dan ibu itu pun langsung tertawa bagaikan Mbak Kunti.
serem dah, geng. Nah, di sebelah kita ini, jembatan ini namanya adalah jembatan Sungai Nangka. Sering sekali masyarakat gitu ya melihat penampakan di sungai ini ya. Saya lanjut. Si Latisa ini pun yang menceritakan pengalamannya ini langsung pingsan dan terbangun kembali. Tiba-tiba udah sampai di rumah keluarga si Pak supir tadi ya, atau yang menyetir mobilnya. Nah, ini konon ibu tua tersebut merupakan salah satu korban atau jin lah ya, yang menyerupai korban kecelakaan di Gunung Rambutan ini. Ya, itu salah satu salah satu pengalaman yang diceritakan di Kaskus dan heboh di tahun 2019 lalu. Nah, tepat di sebelah kiri kita ini gitu ya, tahun lalu juga ada satu unit mobil truk gitu ya, yang tiba-tiba supirnya meninggal, diparkirkan gitu. Taunya ya udah pagi gitu, seperti Anda di gambar ya. Memang Gunung Rambutan ini cukup angker ya, cukup angker. Ya, selama saya melintasi Gunung Rambutan ini memang sering sekali melihat kecelakaan. Seperti di depan kita ini pernah juga ya, ada bus antar provinsi terguling. Ini tikungannya agak kurang terlihat jelas karena memang posisinya sangat gelap sekali jika melintasi gunung ini. Nah, informasi yang saya terima dari salah satu penumpang bahwa yang mereka lihat jalan itu memang hanya lurus gitu dan terang. Ternyata mereka masuk ke salah satu jurang yang ada di Gunung Rambutan ini. Memang ya, tikungan di Gunung Rambutan ini cukup berkelok, sehingga perlu konsentrasi jika melintasinya. Mohon dihindari melamun. Di sini juga sering sekali terjadi kecelakaan ya di depan kita ini. Ada juga nih kisah dari seorang supir truk yang rekannya hilang selama 2 hari di Gunung Rambutan ini. Setelah ditelusuri, ternyata rekannya itu terjatuh di jurang yang sangat curam dan ditemukan dalam keadaan meninggal. Innalillahi ya. Ya, kalau secara pribadi, apakah saya pernah mengalami hal-hal horor gitu ya di Gunung Rambutan ini? Oke, saya akan cerita. Memang beberapa tahun yang lalu saya pernah bertemu gitu ya dengan seorang di aliran sungai di ujung bawah gitu ya Gunung Rambutan ini, seperti sosok yang menyerupai sosok Dayak Modang gitu ya, yang menggunakan pakaian sejenis baju tradisional lah. Nah, cuman kebiasaan warga di sini yang berdampingan dengan orang halus, atau di sini menyebutnya orang sebelah. Kami tidak melakukan interaksi. Saya langsung cabut pergi gitu ya. Dia pun tidak berkata apa-apa, hanya berdiri, ya mungkin tidak senang dengan kehadiran saya. Ada lagi cerita dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa dia beranjak dari Samarinda menuju wilayah Kalimantan Selatan. Nah, ketika melintasi gunung ini, itu tiba pada malam hari. Setibanya menaiki Gunung Rambutan ini, hasil mobil yang mereka gunakan itu tidak mampu menanjak, tidak mampu menaik, nampaknya sangat berat gitu. Dan mobil tiba-tiba mati. Untungnya ada salah satu warung lokal yang buka. Sembari dia meminta bantuan. Namun si pemilik warung malah bertanya balik, "Apakah Bapak bawa ketan?"
si pengemudi bingung gitu. Setelah dicek, ya benar saja ternyata mereka membawa salah satu jenis kue yang namanya wajik gitu ya, yang terbuat dari ketan. Lalu sepotong kue pun dilemparkan, atau kata orang sini itu disantap, berbagi gitu ya. Kemudian mobil pun hidup kembali. Ya, begitulah geng, kita hidup di apa ya, saling berdampingan. Saya rasa cukup ya geng ceritanya. Silahkan di komentar, share, mohon sarannya gitu ya untuk pengembangan channel ini. Terima kasih.